Selamat pagi sahabat sukses sekalian. Di episode 12 ini saya akan membahas tentang modal. Saya sangat yakin sahabat sukses sekalian pasti punya modal. Modal apapun itu. Pertama, modal skill, kemampuan atau keahlian yang Anda miliki, yang Anda ahli di bidang itu, expertise atau keahlian, itulah namanya skill. Yang kedua adalah modal jaringan, networking, pertemanan atau relasi. Ini saya juga yakin sahabat semua pasti punya. Kita hidup sudah puluhan tahun, beberapa punya teman terbatas, katakan puluhan, beberapa bahkan sampai ratusan atau ribuan kenalannya. Tetapi secara rata-rata konon katanya manusia memiliki teman 150 orang yang berarti atau sering bertukar kabar. Yang ketiga adalah modal mental dan karakter. Ketekunan, kedisiplinan, dan keberanian mengambil resiko serta kesiapan mental menghadapi kegagalan. Yang keempat adalah modal waktu dan tenaga, komitmen dan dedikasi untuk memulai, menjalankan, mengoperasikan, dan memanage usaha. Dan yang kelima baru namanya modal uang. Dalam episode kali ini, sesuai janji saya di episode terdahulu, saya akan menceritakan bagaimana modal pertama rumah makan pedas saya pertama kali. Bagaimana seorang PNS dengan gaji yang terbatas bisa memiliki modal? Tentunya dengan cara yang benar ya kawan, bukan dengan cara korupsi atau gratifikasi. Naudzubillah. Semoga kita semua dihindarkan. Prinsip saya dari dahulu, daripada sedikit tetapi tidak halal, tidak berkah, tentunya lebih memilih banyak tetapi halal dan berkah. Amin. Hihihi. Setelah kegagalan saya di bisnis wartel dan pulsa, juga jualan snack, cemilan makanan ringan, jujur uang di tabungan saya hampir habis. Terlebih dalam waktu bersamaan saya berencana menikah saat itu. Dengan penuh pertimbangan yang matang, usaha di Aceh saya jual. Saya tawarkan take over ke teman berikut sistem, merek, dan semua perlengkapan usaha. 25 juta uang genap yang saya terima kala itu dari usaha warung gudeg dan kerupuk. Kami sepakat modal berdua dengan partner, sebut saja namanya Mr. L, untuk warung pedas ini. Kami nekat buka rumah makan di Margonda dekat BSI dengan rincian 40 juta untuk franchise fee, kontrak selama 5 tahun, kemudian sewa tempat 42 juta setahun, peralatan masak, meubilir set, cash register, PC bekas, dan sebagainya, total 25 juta. Kemudian 3 juta rupiah sebagai modal awal belanja awal buka. Total modal ingat betul, kala itu 110 juta. Dibagi untuk 2 orang, ketemu per orang 55 juta rupiah. Inilah pertama kali dan mudah-mudahan saya tidak merepotkan orang tua lagi. Saya dengan terpaksa pinjam ke koperasi dengan nama orang tua sebesar 25 juta. Kurang 5 juta rupiah, ini juga saya terpaksa saya tanggalkan rasa malu untuk pinjam ke istri. Jadi uang mahar, di Jawa istilahnya bayar tukon, yang sudah saya berikan sebesar 5 juta, belum genap 1 minggu saya pinjam kembali. Makasih istriku. Benar-benar nekat waktu itu, habis tanpa ada sisa tabungan di saldo rekening. Saya berpikir sederhana, mumpung masih muda, mumpung belum punya tanggungan anak, kalau orang lain bisa sukses jualan makanan, kenapa saya tidak?
Lokasi sudah dapat, dapur direnovasi, meja kursi set dibeli, karyawan direkrut, spanduk serta neonpok dipasang. Hari pertama buka terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu saya kecil yang hanya membantu nenek jualan bubur di kampung, sekarang bisa membuka rumah makan pedas di Margonda. Bukan yang besar memang, masih kecil ukuran 5x7 meter. Tapi saya sangat bersyukur. Dalam hitungan awal, omset ditargetkan 2 juta per hari atau sekitar 50 juta per bulan. Harga pokok makanan diperkirakan 40%. Gaji 6 orang karyawan 8 juta. Sewa tempat 4 juta per bulan. Listrik, gas, dan operasional 2 juta. Depresiasi peralatan, perlengkapan 3 juta. Saya menghitung laba bersih target di angka 12-13 juta per bulan. Angka itu membuat saya yakin modal akan kembali dalam waktu kurang dari setahun. Mas, nanti kalau sudah untung kita bisa liburan ya, kata istri sambil tersenyum suatu sore sembari menjaga kasir. Saya mengangguk penuh keyakinan. Saat itu saya benar-benar percaya rumah makan ini akan menjadi jalan menuju kebebasan finansial. 1 bulan pertama ternyata cukup ramai. Omset memang belum mendekati 2 juta per hari. Kadang kala ketika weekend memang pernah 2 juta. Namun menginjak bulan kedua sampai bulan ke-8, saya masih ingat kala itu bulan Desember 2007 sampai bulan Agustus 2008, omset justru merosot di angka hanya ratusan ribu per hari. Seperti pernah saya sampaikan di episode awal, sukses di kota lain belum tentu dengan mudah kita duplikasi letterlek ke kota Depok. Di Jogja orang terbiasa duduk menunggu dengan santai, sementara di Depok orang sibuk seolah bekerja dengan waktu. Pelayanan lama menjadi isu utama di awal warung kami berdiri. Selain omset yang belum sesuai target, ternyata biaya yang tidak saya hitung mulai bermunculan. Bahan baku naik menjadi hampir 50% dari omset. Ini karena imbas omset yang belum sesuai target. Banyak stok makanan terbuang, renovasi tempat yang tidak bisa dihindarkan, biaya promosi yang terus dikeluarkan, dan ada kebocoran kecil yang tidak terasa karena kita lemah kontrol sistem karyawan. Dari target omset 50 juta, kami sering hanya terrealisir omset 20-25 jutaan. Bahan baku 9 juta, gaji 6 juta, sewa 4 juta, listrik dan gas 1 juta, operasional lain 1 juta. Laba tinggal sekitar 1-2 juta sebelum pajak dan biaya tak terduga. Bahkan lebih sering minus atau nirlaba sama sekali. Itu berlangsung mulai bulan kedua sampai bulan ke-7. Saya mulai bingung karena pelanggan memang terus datang, tetapi tabungan semakin menipis. 8 bulan berlalu, rumah makan tetap buka seperti biasa, tetapi keuntungan hampir tidak pernah saya nikmati. Setiap tanggal gajian sebagai PNS di awal bulan, sebagian uang langsung berpindah ke rekening usaha. Gaji yang seharusnya untuk keluarga menjadi suntikan modal agar rumah makan tetap hidup. Istri mulai bertanya dengan nada pelan, "Mas, sampai kapan seperti ini? Sisa gaji yang harusnya bisa buat tabungan habis terus buat nombok usaha." Saya terdiam. Di luar rumah makan terlihat ramai, tetapi di balik dapur saya sedang berjuang mempertahankan napas usaha. Saya bahkan mulai berpikir, apakah saya sebenarnya sedang membangun bisnis atau hanya membeli kesibukan? Pertolongan Tuhan itu nyata adanya. Mulai bulan ke-8 usaha, tepatnya bulan September 2008,
bertepatan dengan awal Ramadan kala itu. Warung memang hanya buka satu shift sore hari, jam 4 sore sampai jam 10 malam. Memang secara jam buka lebih singkat, tapi qadarullah, atas izin Tuhan yang Maha Kaya, omset warung kami justru melejit. Inilah pertama kali kami benar-benar mendapat kemudahan setelah perjuangan yang ibarat kata tanpa hasil dalam 8 bulan. Dan itu alhamdulillah bisa bertahan sampai akhir tahun Desember 2008 ketika kami mau memperpanjang sewa ruko untuk setahun ke depan. Hari ini saya tidak mengatakan perjalanan ini mudah. Modal 100 juta memang bisa membuka usaha, tetapi yang membuat usaha bisa bertahan adalah kemampuan kita untuk mampu bertahan, bukan sekedar keberanian mengeluarkan modal. Saya bersyukur masih memiliki gaji PNS yang menjadi penyelamat, meski harus mengorbankan kenyamanan keluarga selama hampir 1 tahun. Ada 5 pelajaran yang bisa saya sampaikan kepada sahabat sukses sekalian. Yang pertama, jangan menghabiskan seluruh tabungan untuk usaha atau investasi. Sisakan modal kerja minimal 3-6 bulan operasional. Mulailah bisnis dari modal yang ketika usaha Anda gagal tidak akan membuat Anda stres. Case saya pernah sukses dan gagal di usaha sebelumnya. Jadi ketika kami invest 100 juta, kami masih yakin karena kami masih muda, belum punya tanggungan anak. Lain cerita jika Anda sudah mulai tanggungan, mempunyai anak, pasti akan beda pertimbangannya. Jangan habiskan tabungan Anda untuk satu usaha awal. Yang kedua, walaupun omset masih kecil, namun harus kita syukuri dan jangan mudah menyerah. Apa jadinya jika kala itu di bulan ke-7 saya memutuskan menyerah, menutup usaha? Persis seperti salah satu teman kami yang awal tahun 2008 juga membuka usaha serupa di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Teman kami tersebut memilih menyerah dan menutup warung, dikembalikan ke manajemen pusat. Yang ketiga, pisahkan uang pribadi dan uang usaha sejak hari pertama usaha. Walaupun usaha belum membuahkan hasil dan sering kali minus, jangan sampai uang usaha tercampur dengan keuangan pribadi. Bahaya, kita tidak akan sadar jika ada plus atau minus dari usaha. Yang keempat, selalu hitung laba dan rugi usaha setiap bulannya. Juga arus kas harian. Jangan hanya melihat ramainya pelanggan. Buat selalu laporan pembukuan harian, omset, belanja, dan juga neraca laba rugi bulanan, agar kondisi usaha termonitor jelas perkembangan dari bulan ke bulan. Juga akan menjadi parameter kita ke depan. Yang kelima, jangan terus menambah modal sebelum menemukan akar masalah bisnis yang sebenarnya. Seringkali kita terlambat menyadari ada masalah yang lebih urgent diselesaikan, yang bukan semata hanya karena masalah kurangnya modal. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi berani atau tidak menjadi ASN yang berbisnis, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, sudahkah kita menghitung resikonya dengan benar, dan mau kapan Anda yang masih karyawan berani memulai usaha? Kalau menurut Anda kisah seperti ini membuka sudut pandang baru tentang uang, bisnis, dan masa depan, jangan lupa subscribe. Karena di sini kita belajar bahwa setiap keputusan finansial selalu memiliki harga, resiko, dan peluang yang layak dipahami sebelum melangkah. Semoga pengalaman ini membuat kita lebih bijak membangun usaha, bukan hanya mengejar omset, tetapi juga menciptakan keuntungan yang benar-benar bisa dinikmati. Salam sukses barokah demi waktu.